Ibunda Aldila Jelita memang sudah muncul ke publik dan ungkap keburukan Indra Bekti yang tentu saja menuai kehebohan netizen. Dan di lain sisi, Ustadz Dery Sulaiman serukan Ibunda Dila tak halangi rujuk anaknya dan sang mantan suami Indra Bekti. Ustadz Dery Sulaiman bahkan menyayangkan tindakan Ibunda Dila yang jelas-jelas sudah membuka aib menantunya itu, kini terpampang luas ke hadapan publik akibat buntut dari emosinya yang tak tertahankan untuk Indra Bekti. Lalu seperti apa tanggapan Ibunda Aldila Jelita atas seruan dari Ustadz Dery Sulaiman agar tidak membongkar aib Indra Bekti yang sudah terlanjur publik ketahui? Sementara itu, setali 3 uang dengan seruan yang disampaikan Ustadz Dery Sulaiman. Sebagai sahabat, Indy Barens juga mendukung rekannya itu untuk kembali menyatukan mahligai rumah tangganya yang sempat retak dengan sang mantan istri Aldila Jelita. Lantas, apakah alasan sebenarnya dibalik keinginan Indy Barens melihat biduk rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita kembali rujuk? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan drama rumah tangga yang menyeret nama Indra Bekti dengan Aldila Jelita dan Ibunda Dila, Marjam Abdurrahman, sepertinya memang belum juga usai ataupun menemukan kata sepakat. Ya, berawal dari buka-bukaannya sang ibunda perihal sepak terjang sang menantu Indra Bekti, yang selama ini menurutnya kesalahannya sudah tak bisa lagi ditolerir. Kehebohan permasalahan ini pun akhirnya menarik rasa simpati pemuka agama sekaligus tokoh yang juga dikenal dekat dengan beberapa selebriti tanah air, Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman beranggapan permasalahan apapun yang menimpa biduk rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tanpa melibatkan orang luar manapun termasuk orang tua. Ustadz Dery juga menambahkan kesalahan apapun yang terjadi pada setiap manusia seharusnya tetap diberikan kesempatan kedua. Terlebih lagi baik Indra Bekti dan Aldila Jelita pun sudah sempat sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kemungkinan besar mereka mampu menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan tanpa ribut-ribut seperti sekarang ini. Lalu, seperti apa tanggapan Ibunda Aldila Jelita atas pernyataan dari Ustadz Dery Sulaiman tersebut? Apapun dosanya Indra Bekti, itu jelas urusannya dengan Allah. Dan tuduhan untuk orang yang pelaku itu tuh mesti ada saksi yang mendatangkan. Ya, kita nggak boleh sembarang membuka aib orang, dosa orang di depan umum. Itu yang mau aku jelaskan ya. Di dalam Islam itu ya, untuk menuduh orang berzina aja harus datangkan 4 orang saksi. Nah, jadi kalau seandainya itu belum terbukti, belum ada pengakuan dan sebagainya, lebih baik itu diselesaikan jangan di sosial media, jangan di media. Maksud itu nasihatku kemarin tuh sebetulnya kepada keluarga, kepada orang tuanya Dila untuk sebetulnya udahlah diselesaikan, dipanggil anaknya baik-baik, nggak usah pakai media, sehingga tidak menjadi reaction daripada banyak orang. Jadi kita nggak boleh komentar juga kan, ya aneh juga dibilang ada komentar, kamu jangan komentar Ustadz pendukung kaum Nabi Lut, kan aneh. Saya nggak tahu siapa menulis komentar itu, tapi yang jelas saya menjelaskan kalau rujuk ya selama itu belum talak 3 maka itu boleh saja, nggak ada masalah. Kecuali Indra Bekti sudah mengeluarkan kalimat talak kepada Aldila talak 3 ataupun hakim pengadilan sudah memutuskan itu. Kemarin kan khuluk itu kan perempuan yang minta cerai kan.
Nah, kalau itu tuh nggak ada persoalan, nggak ada masalah untuk kembali rujuk lagi. Ustadz Dery Sulaiman pun kembali menambahkan, jauh di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya menyayangkan sikap yang diambil Ibunda Aldila Jelita yang seharusnya memberikan waktu kepada anaknya dan sang menantu untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Tapi alih-alih menyelesaikan, malah membongkar aib menantunya di hadapan media ataupun halayak luas. Tak cukup sampai di situ, Ibunda Aldila Jelita pun bersikukuh dan menilai Indra Bekti sebagai pria yang tak bertanggung jawab karena tak pernah sekalipun ada komunikasi dengan dirinya, bahkan pada saat bercerai dengan Aldila. Iya, siapa berapa besar pun dosa kita kan ampunan Allah lebih besar. Tapi itu urusan orang tuanya suka nggak suka tuh urusan beliau ya, kita hormati ya. Ya, mana ada orang tua yang pengen anaknya menikah dengan laki-laki yang tidak baik, versi beliau kan. Dan kita pun semua yang ditanya-tanya sama media ini kan juga bukan orang hari-hari bersama Indra. Nggak bisa kita atur, Bang. Kita nggak bisa ngatur Adila itu ibu kandungnya. Cuman yang perlu saya ngasih itu mesti ini jangan dibawa ke media itu aja. Kan nggak enak didengar anak-anak ada kalimat-kalimat PK itu dan sebagainya. Karena talk with Bekti ya. Bekti tidak menghadapi saya secara gentleman. Mestinya kalau dia tahu hukum Islam, dia melamar anak saya, datang waktu di Malaysia, dia datang melamar. Tapi waktu dia menceraikan Dila menceraikan dia apa? Ada dia datang menghadap saya? Atau asistennya si Roy menghadap saya? Atau dari pihak saudara atau family, siapa bilang datang ke rumah saya hadapi ibu, maaf, sekarang perceraian anak kita bubar, bla seperti itu. Tidak ada. Nonsense. Sampai mau balik pun, memang si Bekti ada bilang, si Dila, Bekti want to see me. What? For apa untuk Adila? Untuk apa dia ketemu saya? Jadi kalau challenge balik bakalnya ketemu, better tidak. Saya sudah blok kamu, sudah blok Bekti. Hari itu saya blok nomor Dila. No hope, nothing. Ya, sikap penolakan yang ditunjukkan Ibunda Aldila sepertinya memang tak berhenti sampai di situ. Ibunda Dila pun sempat menyatakan tak mengerti alasan anaknya ingin kembali rujuk dengan sang mantan suami Indra Bekti. Lantas, bagaimana Ustadz Dery Sulaiman menanggapi hal ini? Benarkah tindakan yang dilakukan Ibunda Dila yang seolah ingin melarang dan membatasi hubungan anaknya dengan sang mantan suami? Ya, ini kan keluarga lah, ini kan masalahnya kan jadi kayak menepuk air di dulang yang basah kan muka kita sendiri. Itu sejarah-sejarahnya Indra kan ayah dari cucu beliau kan itu aja. Jadi aku lihat mana apa semua baik aja. Mau rujuk lagi bagus, nggak restu orang tua. Itu sebetulnya mesti jadi pertimbangan juga. Orang tua ini jaga hatinya, ini buat siapa saja ya. Mesti direnungkan ya. Kadang-kadang kita kan mengandalkan rasa cinta pada istri, pada suami. Sehingga orang tua kadang-kadang terlukai, kita juga nggak pikirkan gitu. Jadi mestinya ya musyawarah lagi kan ini keputusan sudah dibuat sama Dila sebelumnya, kemudian beliau berubah pikiran pengen balik lagi. Dan itu sebetulnya kalau istri itu milik suami, istri kecuali laki-laki itu milik ibunya, itu kaidah dalam Islam. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah menikah, semua tanggung jawabnya di tangan suami. Ya, mesti Bang Indra juga datang. Bang Indra datang minta maaf. Bang Indra sebut Dila kalau memang benar-benar pengen rujuk sampai ke surga, taubat nasuha sungguh-sungguh bila ada memang salah. Saya pasti semua kita punya salah pastilah ya. Datang ke orang tua, cium tangan, ya, minta doa, minta maaf. Ya, ini sebetulnya komunikasi yang terputus pasti.
Sementara itu, sikap yang ditunjukkan Ibunda Aldila yang mencoba membongkar aib-aib milik Indra Bekti seperti memang menyasar hampir semua hal. Ibunda Dila juga membahas hutang-hutang Indra Bekti, termasuk diantaranya rumah dan juga mobil. Lantas, bagaimanakah dari sisi agama, Ustadz Dery Sulaiman menerangkan cara Indra Bekti untuk bertaubat? Lalu, apa pula arti dari sikap acuhnya Indra Bekti kali ini yang seolah menghindar saat ditanya awak media tentang tak direstui dirinya kembali rujuk? Sakit hati, saya bilang, saya pengen berteriak ke dunia, tunjukin hartanya si Bekti apa? Rumah yang kita tempati itu, yang di Pondok Cabe, ngutang, masih 2,4 M, sekarang ini disita bank. Harta itu? No. Mobil, hutang, dua-duanya hutang. Dan dia berhutang janji dengan diri saya untuk menikahi anak saya dan menafkahi dengan baik secara lahir dan batin. Itu Bekti. Tuntutan kamu di akhirat. Setali tiga uang dengan seruan Ustadz Dery Sulaiman, Indy Barens juga mendukung langkah Indra Bekti kembali bersatu dengan Aldila Jelita. Lantas, apakah alasan sebenarnya dibalik keinginan Indy Barens melihat biduk rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita kembali rujuk? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Kekecewaan yang amat mendalam serta emosi yang meledak-ledak yang ditunjukkan Ibunda Dila dilandasi atas penglihatan sendiri oleh Ibunda Aldila Jelita. Namun, pendapat berbeda dengan yang dirasakan Indy Barens. Sebagai sahabat, ia menilai rujuknya Indra Bekti dan Aldila Jelita sangatlah baik. Apalagi dalam biduk rumah tangga mereka berdua pun sudah ada 2 anak yang harus mereka jaga dan besarkan secara baik. Kalau buat aku sebagai sahabat, apapun yang dilakukan, teman baik, teman dekat, kalau selama itu bisa membuat mereka bahagia, ya sangat mendukung, sangat support. Dalam arti mendukungnya tuh untuk mereka bahagia ya, kan itu udah pilihan mereka. Karena nggak ada orang yang senang kalau sahabatnya menderita, sahabatnya susah, nggak ada yang senang. Tapi kalau mereka punya pilihan untuk bisa bersatu kembali, dan itu baik adanya, dan tanggung jawab mereka kan nggak cuma sekedar hanya mereka berdua, tapi ada 2 malaikat kecil yang perlu mereka jaga, mereka kembalikan lagi kepercayaan untuk bisa mempunyai keluarga yang utuh. Itu aja sih. Sering terutama dari Dila, itu juga yang membuat aku surprise bahwa malah pada saat mereka berpisah, aku sama Dila hubungannya jadi jauh lebih baik gitu loh. Bukan berarti dulu nggak baik, dulu jarang ngobrol, nggak gitu terlalu dekat, tapi setelah mereka berpisah waktu itu, apalagi waktu pas Bekti sakit, kita jadi lebih intens, sering ketemu. Dila juga banyak cerita, banyak share. Dari keputusan Dila mau menggugat cerai, aku udah sempat mengingatkan bahwa dipikir lagi baik-baik, lalala segala macem. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk mau rujuk. Ya udah, aku bilang perlu diingat bahwa pernikahan itu, hubungan kalian itu nggak cuma seperti kayak mainan Lego yang tinggal dirakit, dipasang, disetting, dibubarin, dikuatin lagi. Jadi kali ini harus lebih benar-benar ambil keputusan, apalagi harus berkaitan dengan 2 anak kecilnya mereka. Waktu awal aku udah bisa ngelihat dalam arti gini, pada saat mereka udah berpisah, Bekti itu kan masih bolak-balik ke rumah sakit kan, masih ada perawatan, masih ada beberapa tindakan yang mesti dilakukan. Nah itu Dila sering banget untuk info ke aku, tadi aku mau dong nemenin Mas Bekti. Jadi dari situ pun aku ngeliat emang mereka tuh nggak bisa pisah ya gitu. Ya mungkin memang orang ngeliatnya gila, emang gampang kawin cerai kan, tapi tiap orang punya urusan hati yang beda-beda ya, nggak bisa kita ukur gitu loh. Jadi ya pada saat dari awal pun mereka juga, tapi mungkin akan beda kali tangan yang ngurus langsung kalau bukan dari
Dila sendiri. Dengan situasi seperti ini, Dila membuktikan bahwa dia punya cinta yang bisa dia buktikan sama Bekti. Dan sekarang tinggal Bekti mampu nggak untuk bisa menguatkan lagi segala macam pikiran orang dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan bahwa mereka betul-betul bisa menjalani hidup yang baru. Di satu sisi, Indy Barens hanya menilai penolakan yang dilontarkan dari Ibunda Aldila Jelita itu adalah bagian dari rasa sayang dan protek seorang ibu kepada anaknya. Indy Barens pun mengaku tak merasa terkejut melihat Indra Bekti dan Aldila akhirnya rujuk karena memang sudah terlihat dari sikap berbeda yang mulai ditunjukkan keduanya. Aku nggak tahu kalau soal itu. Maksudnya bukan nggak tahu dalam hal apa ya. Mungkin orang tua punya banyak cara ya untuk bisa protek ke anak-anaknya. Kita mungkin ada ibu di sini yang juga punya cara untuk bisa memprotek anak-anaknya. Anak-anak jangan sampai sakit hati, anak-anaknya jangan sampai susah, jangan sampai jatuh. Setiap ibu pasti punya cara untuk bisa menunjukkan rasa cinta sama anak-anaknya. Tapi ya aku nggak bisa berkomentar banyak kalau ada beberapa hal yang sekarang ini jadi highlight orang-orang bahwa tidak disetujui oleh orang tuanya Dila dan sebagainya. Ya itu balik lagi ke yang menjalankan dan yang harus menerima situasi yang kurang begitu nyaman. Ya kalau aku sih ngeliatnya gini, manusia itu nggak ada yang kertas putih polos ya. Setiap manusia salahnya pasti ada. Aku pun demikian, mungkin segudang atau lebih. Jadi kita tuh manusia kan hidup di past, present sama future. Ya udah sekarang aja yang ke depan dijalanin. Kalaupun misalnya ada konteksnya kehidupannya Dila sama Bekti nih, semua orang nih ngomongin pasnya Bekti. Toh Dila menerima Bekti di keadaan yang sekarang dan bersiap untuk yang ke depan. Gitu aja sih simpelnya. Sementara itu tak hanya kecewa kepada Indra Bekti, Ibunda Aldila Jelita pun ungkapkan rasa kecewa mendalamnya kepada adik dari Indra Bekti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Cipta sebagai adik dari Indra Bekti mengatakan bahwa Aldila sempat meminta maaf kepada keluarga Indra Bekti karena sempat mengambil keputusan untuk bercerai. Menanggapi hal ini, Ibunda Dila mengaku geram bagaimana anaknya yang disakiti oleh Indra Bekti malah meminta maaf. Hari ini acaranya berjalan lancar. Kemarin memang sempat Bang Indra tuh sama Dila datang ke keluarga besar, menghadap, kemudian mengutarakan rencananya untuk kembali gitu kan. Dan dari Bang Indra dan Dila pun juga sudah menjelaskan, meminta maaf gitu ya untuk apa yang mungkin kemarin sempat rame dan segala macam. I have broken skill. Arang itu patah. Bisa kamu sambung? No way. No way. Nah, yang lebih benci lagi kemarin itu si Cipta, adiknya si Bekti bilang, Dila minta maaf ke keluarganya Bekti. Is it anak saya nggak pernah bikin kesalahan. Bekti yang make big mistake. Sorry Bekti Indra Tomo and family. Saya nggak meredoi si Dila ngucapin itu ke keluarga kamu. Anak saya yang dinodai, dihinai, terus si Dila balik ke Bekti, maafkan Dila. Don't asking me with the stupid questions. You think? Baru awal aja kan tidak setuju. Bagaimana dengan sampai kemarin dari conference aja dia bilang kan orang bercerai bisa balik lagi. It's okay. Keluarkan hadisnya okay. I believe with that yang dikeluarkan Al-Quran, yang dibicarakan sama Habib. Okay. Tapi kalau menikahkan kembali orang yang sudah rusak, kamu mau anak saya tuh dinikahkan kembali dengan orang yang sudah rusak, yang sudah merusak 13 tahun perkawinannya, udah cerai dibalikin lagi. Ismin ibu yang gila aja itu. Don't sedih lagi, over dan sad. Ya kan? Mana ada anak yang bisa 3 bulan tidak menegur maminya dengan alasan dia bilang because mami blok saya. Dia stupid. Nah, dunia ini nggak canggih.
Dia kirim email sama saya, dia kirim something buat saya, dia kirim something. Ada hope, ada harapan, ada usaha untuk memperbaiki kan. Karena tapi dia sudah ketemu stakmat. Sudah jalan mati di depannya itu adalah buntu. Saya tidak terima Bekti dengan alasan siapa dia. Saya nggak perlu bilang, kalian udah pada tahu lah, baca aja di conference kemarin siapa Bekti. Ya, it's mean stakmat, dah selesai. Dan berarti buat Dila tinggal pilih. Mau pilih laki-laki jahanam itu sama-sama masuk jahanam atau kembali ke maminya. Have to jannah. Tapi dia nggak mau. Saat ini oke, you can go. Nikmatin aja hidup. Ya kan mungkin Allah kasih hidayah, mungkin Allah kan kasih hajab. Kita kan Allah alam bisawab, tidak tahu. Tapi doa seorang ibu selalu saya sholat malam. Sholat saya tambahkan, ya kan dengan harapan one day Dila be back to me setelah sadar. Sekarang dia gila. Mungkin kalau dibawa ke Onkomil ya, di otaknya dicek ada something inside the brain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.